يفوتني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala al-mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang pembahasan bagian kedua dalam kitab Hidayatul Hidayah. Jadi kemarin telah dibahas bahwasanya dalam kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali ini beliau membagi kitabnya menjadi 3 pembahasan, tiga bagian. Bagian yang pertama adalah isinya tentang ketaatan kepada Allah. Lalu yang kedua adalah tentang menjauhi maksiat. Lalu yang ketiga adalah tentang ada usubah atau etika dalam persahabatan. Kemarin dikatakan bahwasanya agama itu memiliki 2 bagian. Bagian yang pertama adalah tarkul manahi, meninggalkan seluruh larangan. Lalu bagian yang kedua adalah fi'lul ta'at, mengerjakan seluruh ketaatan. Jika dibandingkan, manakah yang lebih berat antara meninggalkan seluruh larangan dengan mengerjakan seluruh ketaatan? Kata beliau, wa tarkul manahi wa al-asyad, meninggalkan seluruh larangan adalah yang paling berat, yang paling berat untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena semua orang ini mampu untuk mengerjakan ketaatan, dan adapun meninggalkan syahwat ini tidak akan mampu kecuali orang-orang yang siddiqun. Oleh karenanya ini yang katanya kedengeran suaranya, nggak kedengeran ininya. Oleh karenanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, al-muhajiru man hajara rasulullah wal mujahidu man jahada. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan, dan orang yang berjuang itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam membatasi dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Kita lanjutkan, wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah, annaka sesungguhnya engkau. Wa'lam dan ketahuilah, annaka sesungguhnya engkau. Innama ta'si, engkau bermaksiat. Innama ta'si, engkau bermaksiat Allah kepada Allah, kepada Allah bi jawarihika, dengan anggota tubuhmu, bi jawarihika, dengan anggota tubuhmu, wahia dan anggota tubuhmu, wahia dan anggota tubuhmu, ni'matun adalah nikmat. Ni'matun adalah nikmat minallahi, dari Allah. Minallahi, dari Allah, alaika, atasmu. Alaika, atasmu, wa amanatun, dan titipan atau amanah. Wa amanatun, dan titipan, ay wadi'atun, ladaika,
fasti'anatuka, sehingga engkau meminta tolong, fasti'anatuka, sehingga meminta tolongmu, fasti'anatuka, sehingga meminta bantuanmu, fasti'anatuka, sehingga meminta bantuanmu, binikmatillah, dengan nikmat Allah, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, ala maksiyatihi, atas maksiat kepada Allah, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, ala maksiyatihi, atas maksiat kepada Allah, ghayatul kufrani, adalah puncak dari kekufuran. Ghayatul kufrani adalah puncak dari kekufuran. Wa khiyanatuka, dan khianatmu, wa khiyanatuka, dan khianatmu, fi amanatin, dalam amanah, fi amanatin, dalam amanah, istauda'akaha, yang telah menitipkan kepadamu, istauda'akaha, yang telah menitipkan kepadamu Allah Ta'ala, ghayatut tughyan, adalah puncak dari melampaui batas. Ghayatut tughyani adalah puncak dari melampaui batas maksiat, adalah puncak dari melewati batas maksiat. Sudah bagus soal ini. Baik, kita melanjutkan kata Imam Al-Ghazali ini ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasanya engkau maksiat kepada Allah dengan menggunakan anggota tubuhmu, sedangkan anggota tubuh itu adalah nikmat dari Allah atasmu dan merupakan titipan kepadamu, sehingga engkau meminta bantuan dengan nikmat Allah untuk maksiat kepadanya adalah puncak dari kekufuran. Kita yakini bahwasanya apa yang kita dapat, apa yang Allah berikan, semuanya adalah titipan, semuanya adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Apa itu syukur? Syukur adalah mengarahkan seluruh nikmat terhadap apa-apa yang diridhai Allah. Sarful jami'in ni'am, mengarahkan seluruh nikmat kepada segala hal yang diridhai oleh Allah, itulah syukur. Sehingga kalau misalkan kita diberi nikmat oleh Allah, lalu nikmat tersebut kita gunakan untuk maksiat, untuk menentang apa yang Allah perintahkan, itu disebut dengan kufur nikmat. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, meminta bantuanmu dengan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepada Allah adalah ghayatul kufran, puncak dari kekufuran, alias kufur terhadap nikmat Allah, tidak berterima kasih terhadap nikmat Allah. Kalau kita menggunakan pemberian Allah, nikmat dari Allah digunakan justru untuk hal yang tidak disenangi oleh Allah. Gambarannya gini aja lah, antara syukur dengan kufur nikmat ini. Misalkan si Noel itu oleh orang tuanya diberi kerudung, ya, diberi kerudung atau diberi mukena, diberi mukena. Atau mukena itu mukena. Kata ibunya, Noel, ini mukena untukmu. Nah, mukena itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau misalkan Noel mempergunakan mukena tersebut untuk sholat, maka dia adalah orang yang tahu terima kasih. Artinya menggunakan mukena tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki
oleh sang pemberi, yaitu ibunya. Itu yang disebut dengan syukur, berterima kasih. Nah, kalau sudah berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah kata ibunya, sudah diberi mukena, sekarang rajin sholat, rajin ibadah, nanti mama kasih sajadah baru, mama kasih kerudung baru, mama kasih pakaian baru, gitu kan? Jadi kalau sudah bersyukur terhadap nikmat, maka akan mendatangkan nikmat yang baru, namanya nikmat ziyadah. Kalau kita bisa bersyukur, yang tadi gambarannya bisa bersyukur atas nikmat pemberian mukena dari ibunya, dia gunakan sebagaimana mestinya, lalu orang tuanya senang, ridho, dan akan menambahkan nikmat yang lain. Makanya lain syakartum dan aku mengaku hina adzab. Sebaliknya, bagaimana kalau Noel itu kufur nikmat atau tidak tahu terima kasih oleh orang tuanya, tadi diberi mukena, mukena tersebut tidak pernah dipakai atau dipakai tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ibunya. Noel diberi mukena baru, mukenanya malah dipakai untuk ngelap lantai misalnya. Atau dipakai untuk mandi misalnya. Atau dipakai mandi. Nah, itu kan penggunaan yang tidak sesuai dengan kemauan si pemberi. Kira-kira mukena tersebut akan mendatangkan tambahan yang lain ya? Tidak. Yang ada pun pasti akan diambil. Selain diambil, si Noel akan kena marah, kena hukuman. Nah, begitupun kita. Kalau misalkan kita telah diberi nikmat oleh Allah, khususnya dalam hal ini adalah kita diberi anggota tubuh dan anggota tubuh tersebut berfungsi, maka pergunakanlah anggota tubuh yang berfungsi itu untuk yang diridhoi oleh Allah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat anggota tubuh. Nah, kalau misalkan anggota tubuh tadi kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, bahkan jadi fasilitas untuk membangkang kepada Allah, itulah puncak dari kekufuran. Ya, puncak dari kekufuran. Tidak tahu terima kasih. Dan khianatmu terhadap apa yang Allah titipkan kepadamu adalah puncak dari kemaksiatan yang melampaui batas, keterlaluan. Kalau sampai kita diberi sesuatu, malah kita mempergunakan tersebut untuk membangkang sang pemberi. Seperti apa namanya? Seperti membantu anjing yang terhimpit, bukan malah terima kasih, malah anjing tersebut malah menggigit. Nah, itu benar. Ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kita malah diberi fasilitas tersebut kita gunakan untuk hal yang malah dibenci oleh sang pemberi fasilitas. Nah, itu adalah puncak dari kekufuran, puncak dari melampaui batas dalam kemaksiatan. Fa'adauka, lanjutkan. Fa'adauka, anggota tubuhmu, ro'ayaka, adalah rakyatmu. Ro'ayaka adalah rakyatmu. Fandur maka perhatikanlah, kaifa tar'aha, bagaimana engkau mengurusnya atau menjaganya. Kaifa tar'aha, bagaimana engkau menjaganya. Fakullukum maka setiap kalian ra'in adalah penjaga. Ra'in adalah penjaga, atau ada yang memaknai sebagai penggembala. Wa kullukum, dan kalian semua, dan setiap kalian, wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun akan ditanya. Mas'ulun akan ditanya an ra'iyatihi, dari rakyatnya, tentang rakyatnya. An ra'iyatihi, tentang rakyatnya, atau tentang gembalaannya. Nah, anggota tubuh kita, kata Imam Ghazali, adalah rakyat kita. Ya.
Anggota tubuh kita adalah rakyat kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sehingga perhatikanlah bagaimana engkau menjaganya, bagaimana engkau memeliharanya agar digunakan sesuai dengan fungsi yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Imam Al-Ghazali mengutip kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penjaga, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya atau rakyatnya. Kita akan ditanya, seorang presiden akan ditanya bagaimana rakyatnya. Seorang gubernur, di bawah lagi seorang bupati, bawah lagi seorang camat, lurah, RT, dan seterusnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Ya. Dari hal terkecil, misalkan seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Anak yang pemajikan akan dimintai tanggung jawab jika suka salah. Jadi kalau suami itu tidak hanya menanggung beban tanggung jawab dirinya sendiri, tapi juga tanggung jawab istrinya, anaknya. Ya. Lalu walman ahriyatun bi baiti jawziha. Kalau istri juga sama. Istri juga ditanya tentang rumah suaminya. Ditanya. Lalu pelayan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta dari majikannya. Bahkan diri kita juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anggota tubuh kita. Di setiap kita adalah rohing, pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Kelas besarnya presiden ke rakyatnya. Lalu di bawahnya ada suami terhadap keluarganya, ada istri terhadap harta suaminya, ada lagi diri kita sendiri terhadap anggota tubuh dan fasilitas yang lain yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanyai semua. Ya, wa'lam dan ketahuilah anna jami'a a'dha'ika, sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu. Anna jami'a a'dha'ika, sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu. Satashhadu, ia akan bersaksi. Satashhadu, ia akan bersaksi. Alaika, atasmu. Fi arsadil qiyamati, di tempat kiamat. Fi arsadil qiyamati, di tempat-tempat kiamat. Bilisanin qaliqin, dengan lisan yang lancar, galikin yang fasih. Bilisanin qaliqin, dengan lisan yang lancar, galikin yang fasih. Tabdahuka, ia menyingkap keburukanmu. Tabdahuka, ia menyingkap keburukanmu. Bihi dengannya, bihi dengan lisan tadi. Ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Ketahuilah nanti katanya di pengadilan kiamat, di hari kiamat kelak, seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi atas kita tentang apa saja yang kita lakukan selama kita di dunia. Tangan kita, mata kita, kaki kita, ya, dan semuanya akan bersaksi dengan lisan yang lancar dan fasih. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala alam. Yang jelas, ya, semua tubuh kita akan berbicara tentang diri kita dan akan menyingkap seluruh keburukanmu di hadapan para makhluk. Ya. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu, pada hari bersaksi, alaihim atas mereka, alsinatuhum lisan mereka, wa aydihim dan tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki mereka, bima terhadap perkara kanu yang mereka ada, ya'maluna mereka melakukan. Jadi selama yang kita lakukan di dunia ini, nanti di hari kiamat kelak anggota tubuh kita akan
bersaksi terhadap kita. Ya. Kalau keburukan, maka keburukan tersebut akan disingkap di seluruh mata para makhluk yang ada pada hari kiamat. Betapa malunya jika misalkan tangan kita, ya, kaki kita, perut kita, mata kita, telinga kita ternyata malah memberatkan, membuat kita malu di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala, wa qala, dan berfirman Allah ta'ala, al-yawma naslimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ini? Surat Yasin. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami mengunci. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami mengunci, menutup, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berkata kepada kami, dan bicara kepada kami, aydihim, tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi, arjuluhum, kaki mereka, bima, terhadap perkara, kanu, yang mereka ada, yaksibuna, mereka kerjakan, yaksibuna, mereka kerjakan. Pada hari ini kami menutup mulut-mulut mereka dan tangan mereka berbicara, dan akan mereka apa yang mereka kerjakan dulu ketika di kehidupan dunia. Ya, ternyata nanti tangan kita itu akan bersaksi apakah membantu kita atau malah memberatkan kita. Jadi, ya, ingat itu ketika kita mau maksiat dengan tangan, tangan ini nanti akan bicara. Nanti khawatir kalau si tangan malah memberatkan kita. Si tangan ini yang akan justru membawa kita ke dalam siksanya Allah, bukan malah membantu kita untuk selamat, malah mencelakakan kita kalau kita maksiat dengan tangan dan seterusnya. Fahfad, maka jagalah ya miskin, wahai si hina. Fahfad, maka jagalah ya miskina, wahai miskin, atau wahai orang yang hina, jami'a badanika, seluruh badanmu, jami'a badanika, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, wa khususan, dan khususnya, wa khususan, dan khususnya, a'dha'uka, anggota tubuhmu, as-sab'atu, yang 7. Fa inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam, fa inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam, laha baginya sab'atu abwabin, memiliki 7 pintu. Sab'atu abwabin, memiliki 7 pintu. Maka kata Imam Al-Ghazali melanjutkan, maka jagalah wahai miskin seluruh badanmu dari perbuatan maksiat, terutama anggota tubuhmu yang 7. Mana saja yang 7 nanti kita bahas. Kenapa anggota tubuh yang 7? Katanya neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Ya, satu sama lain saling bertahap. Jadi ada tahapan pertama, level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 7. Nah, katanya level pertama, ya, kata Ibnu Jurayj, neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan pertama adalah jahanam. Ada disebut dengan neraka jahanam. Neraka di level kedua adalah neraka ladha. Neraka ketiga adalah neraka hutama. Ada dalam neraka hutama atau neraka hutama. Naulayul muqaddam allati tabi'u alal. Yang keempat adalah neraka sa'ir. Yang keempat neraka sa'ir. Yang kelima neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Neraka saqar. Yang keenam adalah neraka jahim. Neraka jahim. Dan yang ketujuh adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Jadi 7 tingkatan
Mengapa katanya bilangan itu hanya khusus 7 saja? Karena katanya penduduknya pun, penghuni pun dibagi atas 7 kelompok. Atas 7 kelompok manusia sebagai penghuni dari masing-masing neraka. Bedanya asal masing-masing neraka. Likul libabin, bagi setiap pintu, minhum dari semua, juz'un ada bagian, maksumun yang diketahui. Jadi setiap pintu yang 7 itu ada penghuni-penghuni dari kelompoknya masing-masing yang sudah diketahui. Jadi setiap tingkatan ada kaum yang menghuninya. Ya. Kata Imam Ad-Dhahhak, dalam tingkatan pertama isinya adalah ahlu tauhid, alias orang yang membawa iman Islam saat meninggal, yang dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka. Jadi nanti kalau misalkan kita nih paling selamat itu adalah meninggal dalam keadaan beriman dan Islam, hanya saja dosanya banyak, ya singgah dulu di neraka. Nerakanya level 1, neraka level 1 paling bawah. Nah, di sana disiksa selama kadar dosa kita, lalu nanti dikeluarkan. Kalau udah keluarkan masuk ke dalam surga. Kalau sudah di surga tidak dikeluarkan lagi. Kalau surga ya selamanya gitu. Kan kemarin manusia itu ketika memasuki surga atau neraka kan ada tiga jenis, 3 kelompok. Pertama, ada yang langsung masuk neraka ke dijahit-jahit. Anu kedua, anu masuk neraka dulu, lalu disiksa dengan kadar dosa mereka, lalu masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang mati dalam beriman kepada Allah, hanya saja membawa dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang langsung masuk ke dalam surga, yaitu kelompok para nabi, para wali, para sholihin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga. Kalau lah masuk kelompok yang kedua, ya minimal agak lama-lama lagi. Ya, sebentar saja udah selesai. Ingat, hari di akhirat itu beda dengan jumlah hari di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita akhirnya usia orang paling maksimal 60 tahun. Berarti sehari-hari aja di akhirat. Nah, itu tingkatan kedua. Tadi untuk siapa? Untuk ahlu tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu yang kedua, tingkatan kedua adalah untuk orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang beragama Nasrani. Lalu yang ketiga adalah untuk orang Yahudi. Wa bisati al-Yahudi, untuk orang Yahudi. Yang keempat adalah untuk orang Sobiin. Kaum Sobiin ini adalah mereka yang tidak memeluk Yahudi, tidak memeluk agama Nasrani. Lalu yang kelima adalah kaum Al-Majusi. Majusi itu dikenal dulu sebagai penyembah api, kaum Majusi. Lalu di neraka level ke-6, tingkatan ke-6 adalah ahlu syirik, orang yang syirik kepada Allah atau musyrikin, orang yang menyekutukan Allah, beriman kepada Allah tapi di samping itu dia juga mengimani Tuhan yang lain, mengimani ada yang berkuasa selain kuasanya Allah, mengimani Allah tapi di lain kesempatan dia juga mengimani Tuhan yang lain. Lalu yang ketujuh adalah bagi orang munafik. Nah, orang munafik itu adalah orang yang lisannya menampakkan keislaman tapi hatinya non muslim atau musyrik kafir. Nah, itu adalah 7 tingkatan neraka. Wala yata'ayyanu, dan tidak tentu dan tidak ditentukan. Wala yata'ayyanu, dan tidak ditentukan litilkal abwabi, terhadap pintu tersebut. Litilkal abwabi, terhadap pintu tersebut, ilaman, kecuali orang aso yang ia maksiat Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bihadihil aqra'i, dengan
anggota tubuh. Bihadihil a'dha'i dengan anggota tubuh ini as-sab'ati yang 7, dan tidaklah ketujuh pintu tersebut ditentukan kecuali bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota tubuh ini. Ini apa saja? Wahia yaitu al-ainu mata, wal udhunu dan telinga, wal lisanu dan lisan. Apa fungsi mata? Untuk melihat. Apa fungsi telinga? Mendengar. Apa fungsi lisan? Berbicara. Wal batnu dan perut. Apa fungsi perut? Mewadahi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Wal farju dan farji. Apa fungsi kemaluan? Untuk sebagai alat reproduksi. Wal yadu dan tangan. Apa fungsi tangan? Untuk menyentuh, memegang sesuatu. Wal rijlu dan kaki. Apa fungsi kaki? Untuk berjalan. Nah, jagalah anggota tubuh yang 7 ini, karena bisa jadi kita masuk neraka akibat kita bermaksiat dengan salah satu dari anggota tubuh yang 7 ini. Pertama, jagalah mata dari pandangan yang diharapkan Allah. Yang kedua, jagalah telinga dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, jagalah lisan dari mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, perut, jagalah perut dari hal-hal yang memasukkan ke dalam perut itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan Allah. Lalu yang yang kelima, farji, kemaluan, jagalah kemaluan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lalu yang keenam, tangan, jagalah tangan dari menyentuh hal-hal yang dilarang Allah. Dan kaki, jagalah kaki dari melangkahkan kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Itulah 7 anggota tubuh yang harus kita jaga dan jangan sampai kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kalau kita maksiat dengan 7 anggota tersebut, yang mana 7 anggota tersebut adalah fasilitas, adalah nikmat yang Allah berikan, maka itu termasuk apa tadi? Ghayatul kufri, puncak dari kekufuran, tak tahu terima kasih. Ya, dan ghayatu apa tadi? Khianat terhadap titipan dari Allah adalah ghayatul apa? Ghayatul tughyan, puncak dari melampaui batas dalam maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah agar bisa menjaga anggota tubuh kita, khususnya yang 7 dari maksiat.